Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang kebudayaan. Di sini pengertian kebudayaan. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Unsur-unsur kebudayaan: sistem religi dan upacara keagamaan merupakan produk manusia sebagai homo religius. Dan yang kedua, sistem organisasi kemasyarakatan merupakan produk manusia sebagai homo socius. Dan yang ketiga, sistem mata pencairan yang merupakan produk dari manusia sebagai homo sonosius. Kebudayaan dapat dibagi menjadi 3 macam, dilihat dari keadaan jenis-jenisnya. Kebudayaan berdasarkan wujudnya. Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan dan sebagainya yang bersifat abstrak, tidak dapat diraba atau disentuh. Yang kedua, kebudayaan material. Kebudayaan material adalah kebudayaan yang mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Yang ketiga, kebudayaan non-material. Kebudayaan non-material adalah ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya dongeng, cerita rakyat, dan lagu daerah atau tarian tradisional. Dari pola kegiatan ekonomi, kebudayaan daerah dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu kebudayaan pemburu dan peramu. Kelompok kebudayaan pemburu dan peramu ini pada masa sekarang hampir tidak ada. Kelompok ini sekarang tinggal di daerah-daerah terpencil saja. Yang kedua, kebudayaan peternak. Kelompok kebudayaan peternak atau kebudayaan berpindah-pindah banyak dijumpai di daerah padang rumput. Dan yang ketiga, kebudayaan peladang. Kelompok kebudayaan peladang ini hidup di daerah hutan rimba. Mereka menebang pohon-pohon, membakar ranting, daun-daun, dan dahan yang ditebang. Setelah bersih, lalu ditanami berbagai macam tanaman pangan. Setelah 2 atau 3 kali ditanami, kemudian ditinggalkan untuk membuka ladang baru di daerah lain. Yang keempat, kebudayaan nelayan. Kelompok kebudayaan nelayan ini hidup di sepanjang pantai desa-desa. Umumnya terdapat di daerah muara sungai atau teluk. Kebudayaan nelayan ditandai kemampuan teknologi membuat kapal, pengetahuan cara-cara berlayar di laut, dan pembagian kerja nelayan laut. Yang kelima, kebudayaan petani perdesaan. Kelompok kebudayaan petani pedesaan ini menduduki bagian terbesar di dunia. Masyarakat petani ini merupakan kesatuan ekonomi, sosial, budaya, dan administratif yang besar. Sikap hidup gotong royong mewarnai kebudayaan petani perdesaan. Kebudayaan nasional adalah gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi dan akulturasi negara daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari negara tersebut. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam menjaga dan melestarikan kebudayaannya, yaitu 1. Semakin kompleksnya kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh manusia. Yang kedua, kurangnya pendidikan tentang budaya. Yang ketiga, pengaruh perkembangan teknologi. Dan yang keempat, peran serta pemerintah dan masyarakat.
Banyak kebudayaan kita yang diklaim oleh negara lain sebagai budayaan dari negaranya. Contohnya rendang, angklung, batik, reok Ponorogo, lagu Rasayangi, wayang kulit, tari pendet, dan lain-lainnya. Semua kebudayaan yang tersebut di atas diklaim oleh negara jiran Malaysia. Hal ini membuat masyarakat Indonesia merasa geram karena tidak rela kebudayaan Indonesia diklaim oleh negara lain. Namun tentunya timbul pertanyaan, mengapa negara Malaysia bisa mengklaim kebudayaan bangsa Indonesia? Selain itu juga ada beberapa kebudayaan Indonesia yang juga diklaim oleh negara tetangga. Adapun daftar kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga yaitu yang pertama, lagu Rasa Sayang dari Maluku yang diklaim oleh pemerintah Malaysia sebagai lagu yang diciptakan yang berasal dari negara Malaysia. Yang kedua yaitu tari reok Ponorogo dari Jawa Timur, juga diklaim oleh pemerintah Malaysia. Tari reok Ponorogo ini berasal dari Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur, yang sejatinya merupakan kesenian asli dari wilayah Ponorogo dan juga merupakan sejarah dari lahirnya reok yang sudah dikenal di kawasan Provinsi Jawa Timur dan juga umumnya di wilayah Indonesia yang juga sudah mengenal apa itu tarian reok. Tarian reok juga diklaim oleh pemerintah Malaysia, tapi tidak semerta-merta pemerintah Malaysia langsung bisa mengklaim tari reok Ponorogo sebagai kesenian asli dari pemerintahan Malaysia, karena tari reok juga ada sejarahnya yang juga dibuktikan dengan sejarah atau mungkin cerita dari perjalanan Prabu Klono Sewandono yang merupakan asal muasal dari munculnya reok Ponorogo. Yang ketiga yaitu alat musik gamelan dari Jawa, juga diklaim oleh pemerintah Malaysia sebagai musik dari daerahnya, dan itu tidak bisa karena musik gamelan merupakan musik asli daerah yang ada di kawasan Indonesia, khususnya ada di wilayah Jawa. Gamelan sudah dikenal di kalangan masyarakat Jawa, khususnya merupakan ikon atau mungkin musik khasnya Jawa, yang itu merupakan suatu identitas bahwasanya gamelan juga asli Jawa yang juga ada di wilayah Indonesia. Pemerintah Malaysia hanya bisa mengklaim tapi tidak bisa mengikuti perkembangan musik gamelan Jawa itu sendiri. Yang keempat yaitu kain ulos. Kain ulos juga diklaim oleh Malaysia karena dianggapnya kain ulos itu di wilayah Malaysia juga banyak dengan motif yang juga hampir sama, mirip oleh pemerintah Malaysia yang dibuatnya. Jadi Malaysia mengklaim kain ulos juga berasal dari wilayahnya. Yang kelima, tari pendet dari Bali juga diklaim oleh pemerintah Malaysia. Semua itu pemerintah Malaysia hanya bisa mengklaim tapi tidak bisa memiliki, karena warga masyarakat kita di Indonesia sudah bisa mengakui atau mungkin memegang erat apa itu kebudayaan asli di kawasan Indonesia yang merupakan dari jati diri dari bangsa Indonesia. Tercatat ada 33 budaya Indonesia telah diklaim oleh negara asing. Terbanyak adalah Malaysia dengan 21 klaim budaya,
sisanya dari negara lain yang ada di dunia. Kenapa demikian? Karena mengingat Malaysia adalah sangat dekat sekali dengan Indonesia, merupakan negara tetangga Indonesia. Jadi budaya dan sebagainya hampir sama. Apa yang ada di Malaysia, di Indonesia ada. Begitu juga sebaliknya. Adapun catatan budaya yang telah diklaim oleh negara asing, diantaranya yang pertama adalah naskah kuno dari Riau, yang kedua naskah kuno dari Sumatera Barat, yang ketiga naskah kuno dari Sulawesi Selatan, yang keempat naskah kuno dari Sulawesi Tenggara, yang berikutnya rendang dari Sumatera Barat juga diklaim oleh oknum warga negara Malaysia yang merupakan makanan khas dari wilayahnya, dan itu merupakan asli dari Indonesia, tepatnya ada di provinsi Sumatera. Rendang sudah merupakan makanan tidak asing lagi, khususnya di wilayah Indonesia. Yang keenam yaitu lagu Rasa Sayange, tari reog, lagu Soleram, lagu Injit-injit semut, dan alat musik gamelan. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi, Malaysia atau mungkin negara yang lain hanya bisa mengklaim tapi tidak bisa memiliki. Berikut juga beberapa di antaranya yang juga diklaim oleh negara asing yang merupakan budaya asli dari Indonesia, yang diantaranya ada tari kuda lumping, ada tari piring, ada lagu kakak tua, anak kambing, lagu anak kambing maksud saya, dan juga merupakan hasil dari pengrajin batik. Motif batik parang dari Jogja juga diklaim oleh pemerintah Malaysia. Yang berikutnya adalah badik tumbuk lada. Badik tumbuk lada ini merupakan juga peralatan atau mungkin alat yang digunakan untuk keperluan sehari-hari warga Indonesia pada dulunya, bahkan sampai sekarang juga ada masih menggunakan. Itu juga diklaim oleh pemerintah Malaysia. Yang berikut adalah musik indang Sungai Garanggiang dari Sumatera Barat. Kain ulos juga diklaim, alat musik angklung juga diklaim, lagu jali-jali, tari pedet, batik dari Jawa ini yang akhir-akhir ini sempat diperbincangkan oleh halayak banyak. Batik Indonesia itu juga diklaim oleh Malaysia. Yang berikut sambal bacek dari Jawa Tengah. Bahkan kuliner pun juga diklaim oleh negara asing, khususnya oknum warga negara Belanda. Jadi sambal bacek diakui itu juga berasal dari warga negara Belanda, katanya dari Belanda. Jadi oknum warga Belanda itu mengakui bahwasanya sambal bacek itu miliknya, berasal dari negara Belanda. Berikutnya yaitu sambal petai, juga masih kuliner ya. Sambal petai ini juga diklaim oleh warga negara Belanda. Kayaknya warga negara Belanda ini mengklaim khusus ada di kuliner. Ada sambal bajak, sambal petai, sambal nanas. Mungkin sambal pencit masih belum dijamah oleh oknum-oknum negara asing. Ada tempe dari Jawa, ini juga akhir-akhir ini yang sempat viral. Tempe dari Jawa itu juga diklaim oleh beberapa perusahaan asing, khususnya ada di Jepang. Jepang juga mengklaim kuliner tempe, yang itu sejatinya juga asli dari negara Indonesia. Kursi taman dengan ornamen ukir khas Jepara. Jepara yang terkenal dengan khas ukirannya juga diklaim oleh warga negara Perancis. Berikut figura dengan ornamen ukir khas Jepara. Jadi sekali lagi, Jepara yang terkenal akan ukirannya itu berasal dari Jawa yang juga ada di negara Indonesia. Itu diklaim oleh oknum warga negara Inggris. Figura dengan ornamen ukir khas Jepara itu
katanya miliknya gitu. Berikut desain kerajinan perak Desak Suwarti dari Bali. Nah, ini juga kerajinan kriya atau mungkin kerajinan terapan juga diklaim oleh warga negara asing, khususnya warga negara Amerika yang itu berasal dari Bali. Berikut produk berbahan rempah-rempah dan tanaman obat asli Indonesia, dan itu juga diklaim oleh Shiseido Co Ltd, merupakan perusahaan yang juga mengklaim bahwasanya rempah-rempah yang didapat itu berasal dari negara. Karena Indonesia dengan tanah yang subur, dengan juga kaya akan rempah-rempahnya, juga tanaman-tanaman, diantaranya tanaman obat, itu juga banyak ada di Indonesia, dan itu diklaim oleh perusahaan Shiseido Co Ltd, itu merupakan miliknya katanya. Yang berikutnya adalah kopi Gayo dari Aceh, kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Lagu Bengawan Solo diklaim oleh warga negara Belanda ini. Lagu Bengawan Solo ini yang diciptakan oleh Gesang itu merupakan putra daerah dari Jawa yang ada di negara Indonesia yang menciptakan lagu Bengawan Solo. Itu juga diklaim oleh warga negara Belanda. Kasus klaim budaya kita hendaknya diperhatikan secara seksama dan harus dijadikan prioritas utama bagi pemerintah. Karena apa? Budaya lokal yang memiliki identitas asli negara Indonesia harus segera dipatenkan. Untuk itulah peran seorang pemimpin negara sangat besar dalam hak paten kebudayaan Indonesia dan di dunia internasional. Kebudayaan merupakan kekayaan suatu bangsa. Semakin banyak macam kebudayaan itu, semakin kaya bangsa itu. Untuk itu, pemahaman akan kebudayaan harus ditanam sejak dini mungkin agar para generasi muda dapat melestarikan dan melindungi kebudayaan bangsa sendiri dari bahaya pihak luar. Untuk itu, mari kita jaga dan melestarikan budaya kita untuk kita wariskan kepada anak cucu kita, agar kelak anak cucu kita tetap menikmati asli kebudayaan atau warisan leluhur budaya yang ada di Indonesia. Jadi tidak akan hanya mendengarkan dari cerita, atau mungkin tidak akan mendengarkan cerita dari orang lain. Begitu kita lestarikan budaya kita untuk kita, anak kita, dan anak cucu dan generasi penerus bangsa. Begitu, mari kita jaga kebudayaan kita demi utuhnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Saya Ferry Susanto dan teman saya Muhammad Devri. Mohon maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.